Dari si Cerberusnya belum nyala. Yang betul kata lu, Red Devil adalah salah satu pemain yang best playernya Diandalkan, ya. Vietnam gitu Iya. kan. Oke, kita move on aja lah ya. Kita lihat aja lah ya map Esan seperti apa eksekusi atau permainan dari Cerberus Esports, karena mereka udah menaruh satu kakinya di pintu exit dan PCTM playoff group stage 5. Ya ini naruh satu kakinya bener-bener brek gitu lagi kan. Pasti gitu, kaki pertama itu 13-3 bener-bener gak main di map pertama. Jadi Cerberus Esports ini adalah bisa jadi ini adalah map terakhir mereka di VCT APAC playoff 2022. Jadi mereka harus benar-benar all out sekarang. Tapi lu lihat pergerakan cepat dari Red Nevals, coba untuk mengawal teman-temannya untuk mengontrol arah main terlebih dahulu. Masih ada Stars dan turret juga di arah generator. Itu setupnya enak banget sih dari Wannafly. Dan dia main aman banget di arah midnya. Daikut coba untuk menahan, tapi Red Neval langsung masuk dash in. Paranoia juga keluar, dikasih side-nya. Bener-bener dikasih, di delay doang pakai Nano Swarm. Dan langsung lu lihat rotate semuanya dari Made in Thailand untuk melakukan retake bersama ke arah A-side. Sementara Daikut masih coba menahan, tapi Red Neval sudah membuat kill karena Wannafly. Dan Kadum langsung reflect cepat karena Red Neval di dash balik, tapi ada shock dart juga. Tapi di arah Kadum bisa dapat kill kayak gitu. Dan Kadum dapat yang ketiga. Oh my god, Kadum mengobrak abrik side, tapi ternyata Daikut sebagai laker, bisa dibunuh juga sama Kadum. 1 lawan 2, dua-duanya low parah. Kali ini 11 HP dari Kadum. Coba di tap, tapi ini harus dimajuin dulu cuy. Harus main berdua, right click gagal, tapi malah menyisakan Kadum seorang diri. Apakah menjadi oh my god, Kadum with the ace di pistol round yang pertama sekaligus menyungsepkan Cerberus ke jurang yang lebih dalam lagi. Ditarik Cerberus ke kegelapan seperti finisher River. Cerberus beneran mau mendalami logo timnya mah. Anjing neraka. Anjing itu ditarik ke neraka, Bro. Udah lu balik aja lu sana ke bawah kata dia gitu. Bener. Lu lihat. Neraka lapis 7 itu, boy. Iya itu. Nih, lu kalau map 1 13-3. Terus map 2 lu udah terlihat sangat meyakinkan dapetin entry kill, dapetin entry-nya, tapi di S pistol pakai Frenzy sama Kadum. Terus dia sekarang langsung tega. dia udah beli Vandal, sekarang tega banget nih orang. Terus hidupnya 4.000 dan lihat tuh Red Neval sudah di shutdown lagi, OTW atu lagi, lu lihat nih. Ini dia punya 4.000 crash gitu, tentu akan dibeli gitu kan. Dia nggak perlu smoke, orang dia main defense gitu kan. Gue tinggal nunggu pemain-pemain Cerberus ini datang ke tempat gua, dan gue masih punya dash juga, dan itu yang dilakukan oleh Kadum sebenarnya mal. Kadum ngelempar senjatanya ke temen juga, dia masih punya Bloodstorm. Ronde 2 punya Bloodstorm. Siapa di sini yang cita-citanya ronde 2 punya ulti? Kadum tuh. Jadi ya ini mereka terpaksa rotate, cuman bermain pistol-pistol aja. Ini tujuannya dari Cerberus sekarang udah tinggal ngeplan sih. Mereka segangganya bisa ngeplan lah, tapi menurut gua plan pun akan sulit untuk dilakukan. Lu lihat setup Killjoy Sova di arah B side-nya. Recon ketahuan di wallbang tentu sama Ares dari Alone Fields. Shock Dart lagi-lagi lanjut wallbang yang masih gagal. Kalaupun Alone Fields coba ditabrak, masih ada Wannafly yang berjaga di arah kabel. Jadi wah, ini udah pusing sih. Pusing sepusing-pusingnya jadi Cerberus. Kelihatan itu yang PC-PC-nya kentang belum sempat ngerender tuh, ada musuh di situ tuh. Udah mati sama Kadum. Oke, dari arah short siapa yang jaga di sini? Ada Kongaret lempar pisau, ketahuan timingnya pas banget. Masih ada flash juga, bakal dipakai nggak butuh flash juga karena Delan menahan di arah side. Lemes, bray. Lemes. Gua yang Lu udah nggak ngeliat motivasi main dari Cerberus sampai di round 2 ini. Gue yang nge-cash aja dan gue predik MTH aja, ngelihat Cerberus diginiin, lemes gue. Gue aja ikutan lemes, padahal gue predik MTH gitu, yang emang sesuai dengan prediksi gue nih kalau so far sejauh ini nih ya kan. Tapi ya kita lihat lah dari full Baron ini. Ini sumpah kalau Cerberus gak dapetin round ini, gue nggak ngerti lagi sih. Gue nggak tahu apa yang dirasakan oleh Cerberus. Ini watch this. Nih watch this. Nah. Ya, tuh lihat tuh cepat flash kena, satu kill dapet, tapi kali ini masih ada trade kill untungnya dari Daikut bersama dengan Akashi. Untungnya dia bisa dapetin trade kill cepat, sehingga kedudukan jumlah pemain masih bisa mereka ungguli.
Dan bahkan ketahuan juga dari Kongaret, dan dia harus mundur. Awas, itu bisa banget di wallbang karena itunya udah hancur, lapisan bajanya sudah hancur. Kishi udah berhasil dapetin Kongaret. 2 lawan 4. Ini bisa banget untuk diambil harusnya. Dimana posisi dari dua pemain ini harusnya sih nggak bisa ya. Harusnya sih udah sulit bagi MITH tuh untuk itu wanna bisa fly, Pak. melakukan kelas ini. Tapi oke, gue tarik lagi kata-kata gue karena spike-nya drop dan wanna fly. OTW dapat kedua, tapi enggak rupanya karena di belakang masih terlalu ramai, menyisakan satu pemain saja sekarang, yaitu Dylan yang coba untuk melakukan retake ataupun melakukan clutch lebih tepatnya, tapi ada gravity well delay yang dilakukan. Dan di area shortnya Dylan, apakah dia akan bisa mencari timingnya? Pintunya ditutup, tapi kayaknya bakal coba di timing swing, tapi itu dia Loki expect kalau Dylan mungkin akan keluar dari smoke tersebut. Dan untungnya jadi baru Sports bisa bertanggung jawab atas full Byron mereka, karena kalau enggak gua bener-bener gak paham lagi, Mal. Nah, itu kalau emang tadi itu pushnya sukses ya ke arah mid lane, itu udah gue liat ke tombol pengaturan sih dari Cerberus. Tapi itu nice try juga dari Made in Thailand untuk melakukan move kayak gitu ya, karena ini jatuhnya Kadum lagi panas banget ya, dikasih mainnya itu suka-suka dia. Bladestormnya untungnya yang kedua miss tembakan, yang orang pertama doang yang dapat. Kalau orang keduanya masih bisa didapetin itu udah rusak tatanan dunia. Jadi sekarang buy round dari kedua tim. Kadum dengan operator dan ada Odin juga dari Alone Fields. Ini adalah buy round pertama dari kedua tim ya. Ini real round di map kedua kita. Lu lihat Cerberus main lama banget, cuma ngirim 2 perwakilan aja, yaitu Red Neval dan juga Kishi, untuk mengobrak-abrik arah midnya dan juga ngancurin pintu market. Tapi habis itu mereka sepertinya akan coba regroup terlebih dahulu. Alone Fields drowning, ngelihat sedikit tadi bahu dari jetnya. Dan Kongaret juga masih bisa banget untuk ngedelay. Lagi-lagi setup B-nya Killjoy sofanya pakai Odin sama. Ini bukanlah site yang mudah untuk ditembus tentunya. Marketnya coba diisi. Jadi seenggak-enggaknya mereka masuk cuma dari satu entrance yang sama, yaitu B-man. Mereka bisa lebih fokus untuk ngasih utility dan juga nge-spray ke arah yang sama. Ada Rolling Thunder ke arah site yang udah dikosongin, udah terbaca, dan wanna fly mendapatkan 1 kill karena Red Neval. Bener-bener kebaca. Rolling Thundernya nggak, ya bisa memastikan site-nya clear, tapi nggak ada korban dari MITH karena mereka udah expect hal itu akan terjadi dan mereka akan retake bareng-bareng berlima. Coba nge-push arah B-man-nya sekarang diputerin dan akan ketemu kayaknya Kishi dan juga Wanna Fly di arah B-man. Udah ketahuan dan bakal coba bermain dengan flashnya, bakal kena timing. Ada turret juga tapi hampir nge-wave dari Kishi. 4 lawan 4 sekarang udah bisa di-clear yang nge-flank. Dan sekarang akan langsung ditabrak. Ada Recon dan langsung coba mundur dengan Rendezvous. Dan Kongaret begitu tajam ngelempar fragmentnya juga. Ada Paranoia bisa ke-delay, tapi Loki dan juga Daikut masing-masing dapat 1 kill. Untungnya masih ada refrag dari Dylan. Masih ada 2 flash, klik kanan di swing. Agak nge-wave ternyata. Masih bisa di kontrol crosshair ya. 1 lawan 2, 1 lawan 1 ternyata sekarang. Udah low banget dari Daikut, tapi nggak ada waktu untuk melakukan defuse. Dan Cerberus in the nick of time masih bisa mengamankan ronde keempat. Wah, tadi kalau menurutku tadi kalau seandainya Kongaret pas habis dapetin Loki itu reload diganti klasik, itu mungkin bisa sih. Karena harusnya informasi didapetin menurut gua ya. Dua-duanya. Menurut gua kayak harusnya informasinya didapetin sama Kongaret. Ya kan maksudnya dia tahu di situ satu pemain terakhir udah tahu. Cuman harusnya ada informasi kalau teman-temannya tuh udah nge-tag DQ cukup parah. Gitu kayak udah dapat segini low paling nggak low gitu kan, informasi yang bisa dikasih ke Kongaret, dan Kongaret mungkin bisa switch ke arah klasik karena tadi menurut gua ke delay dari dia reload, habis selesai dia reload juga nggak langsung nge-kill, masih nyari-nyari dulu, jadi nggak ada waktu tadi bagi Kongaret untuk bisa melakukan defuse tersebut. Dan sekarang dua sama skor sementara, dimana mungkin Cerberus mulai bisa recovery mental lagi ya, karena meskipun terkena ace di pistol round, tapi mereka bisa menyamakan keadaan dan sekarang memaksa Made in Thailand melakukan eco, tapi mereka stack 4 orang di arah A side. Dan after shock dark, buset, kejam banget. 2 utility dikeluarkan ke arah Wine, sudah dipastikan clear. Dan kita lihat apakah 4 stack pemain dari Made in Thailand di arah S-side ini akan berfungsi. Melihat satu pemainnya itu Loki, melihat pemain kedua, tapi ada Fault Line juga masih tertahan dengan adanya Nebula dan akan diusir mundur melakukan rotasi. Kita akan lihat Daikut
Apakah dia akan bisa mengambil timing untuk membunuh seorang WannaFly Killjoy yang berada di arah backside sendirian tanpa backup apapun, tapi rupanya backupnya datang dari Alone Fields. Alone Fields masih punya recon yang bisa digunakan untuk di spamming Odin. Lu lihat di spam Odin, coba untuk di delay. Recon keluar, Odinnya ready lagi. Hayu meluncur, tapi itu dia reconnya kena banyak. Tapi di sini dia ikut berhasil dapetin Kongaret, tapi di sini WannaFly masih bisa dapetin 1 kill. Wallbangnya belum berhasil dari Daycute. Dan one classic kill dari di lane. Ini sudah red flag buat Cerberus. Dan Hunter's Fury pun keluar, dikejar, untungnya Kadum berhasil ditumbangkan. Hunter's Fury pun dari Akashi berhasil menumbangkan Alone Fields. Red flag-nya sudah dihapus begitu saja dari Cerberus dan akan menunggu. Ini harusnya di lane cuma bisa kayak coba buat ngancurin ekonomi aja kalau dia mau cari-cari timing, tapi harus di double pick. Ada 2 pemain yang standby, 1 kill didapatkan oleh Dylan dan nice try tentunya bagi Dylan. Dan Cerberus Esports finally bisa membalikkan keadaan sekarang menjadi 3-2 dengan keunggulan 1 angka. Tapi jangan bersenang hati terlebih dahulu karena ini adalah full baron dari MITH. Tapi memang kalau Cerberus kalah di sini, harusnya mereka masih bisa beli di next round. Ya. Tapi sekarang udah operator dari tangan Kadum. Pertanyaan, dia mungkin nembak bakal kena. Tapi pertanyaannya laku nggak nih operatornya? Ada yang ketemu nggak di dia sama orang? Karena kalau dia jaga di mid, lu lihat 4 pemain stack di area A-main yang bakal bermain cepat kah? Cerberus permainan cepat mendasar di area A-main. Udah ke-tag sampai ke 14 HP dari Red Neval. Tapi saat berhasil dikuasai, renting akan langsung dilakukan. Begitu cepat permainan dari Cerberus untuk masuk ke dalam site. Dan lu lihat 1 pemain itu Daycute masih nge-lurk jauh banget, standby untuk lockdown. Standby untuk ngancurin lockdown. WannaFly emang punya lockdown dan juga ada Cosmic Divide, tapi ada Recon. Kena flash di sana dari WannaFly. Dia nggak bisa melakukan wallbangnya. Dan waktu yang kebeli cukup lama. Ada Cosmic Divide akhirnya. Red Neval muter ke arah short. Lockdownnya dari arah atas, ternyata dari arah heaven diturunin oleh WannaFly. Dapat 1 kill, my god. Dia turun sambil nembak dan langsung mundur. 2 lawan 3 sekarang. Masih ada lockdown yang gak bisa dihancurin. Bisa ngebeli waktu. Diffuse-nya dilakukan. Hati-hati di 10. Udah bisa langsung disetengahin, di stick terus. Pencet terus itu angka 4. Dan berhasil di diffuse oleh Alone Field menjadi 3-3. Itu round yang apa ya? Itu lu pakai otak banget sih round itu tadi. Itu menurut gua calculated sih. Calculated. Udah terplanning banget sama MITH. Lu lihat. Lockdownnya dikeluarinnya bener-bener di detik-detik terakhir. Kayak nunggu semua setupnya pas, nunggu Gravity Well keluar dulu di arah generator, baru lockdownnya dibuka. Dan lu lihat itu jump shot gaming, lompat gaming tadi tuh dari pemain-pemain MITH yang berhasil ngedelete pemain-pemain Cerberus yang berada di arah saat menyisakan Daycute seorang diri yang berhasil dapetin 1 kill, tapi spike-nya sudah berhasil di diffuse. Dan Daycute bermain dengan tour de force dan ada operator dari Kadum dan ada Blaststorm juga dari Red Neval. Red Neval nggak boleh tumbang duluan karena dia bisa jadi pembeda di round kali ini. Dan ada drone yang sudah berhasil dihancurkan oleh Kadum dan dia langsung mundur ke arah market karena posisinya udah ke reveal. Dan Kongaret akan bermain di arah side. Dan Cerberus Esports melakukan eco round dan Akashi nggak melakukan mix buy dengan Vandal. Kayak menurut gue kayak bisa kayak masih ada 1800 yang bisa dimainkan gitu kan duitnya dari Akashi. Tapi kayaknya dia lebih mau ke arah volatile. Dan smoke sudah dibuka. Udah ada alarm bot juga. Drone-nya udah nge-tag 1 pemain di arah B-main. Dan Red Neval akan bergerak ke arah A-short yang udah ditunggu oleh Kongaret dengan Guardian. Oh my god, timing berkata lain, diusir. Nggak kena kali ini dari zero point-nya. Tapi kunainya dihilangkan dengan adanya null command yang diaktifkan oleh Kongaret. Robotnya ngamuk dan akan coba untuk ngecek dulu. Tapi ingat Blaststorm-nya belum ada. Masih 1 detik lagi dan Blaststorm-nya sudah kembali ready dan WannaFly yang berjaga di arah marketnya karena dia tahu mid-nya, B-man-nya udah ada turret yang akan menjaga. 1 kill didapatkan oleh WannaFly. OTW yang kedua lu udah di jump shot tapi Daycute berhasil ditumbangkan, tapi masih ada Alone Fields yang masih dapat kill-nya.
Spike-nya drop dan nggak mungkin Nggak ada bisa waktu. untuk melakukan planting lagi. Dan sekarang lu lihat Kadum cabut pakai motor dan berhasil mundur ke arah mid lane dan round menjadi milik Made in Thailand kembali 4-3 karena nggak ada waktu lagi, terlalu lama permainan dari Cerberus Esports. Ada holding yang dilakukan oleh Kongaret dengan 0 point fragment dan juga no comment sehingga membuat Cerberus Esports yang tadinya mau dari B mau ke A nggak jadi, dia harus ke B lagi, tapi itu udah nggak ada waktu lagi karena punya power untuk melakukan retake dengan luar biasa sehingga Cerberus Esports terus-menerus melakukan overtaking dan bahkan nggak memenangkan duelnya. Di sini Red Naval perlu step up sih, karena di map pertama dia udah nggak step up dan di map ini pun dia masih 27. Ini bukanlah kabar baik tentunya buat Cerberus Esports. Terima kasih atas analisis yang mendetailnya dari Profesor Yan Misty. Tapi kita harus move on ke ronde ke-8. Tadi emang delaynya bagus banget sih di short. Ada Kadum dengan operator, tapi di pick jarak deket. Kadum gak siap. Terdelete begitu saja. Kadum ada layer kedua, Delan diusir pakai paranoia, nice flash dikejar sama Red Naval. Udah di expect tapi Red Naval tidak miss kali ini, 3 kill dibuka side, dia acak-acak. Tersisa 2 pemain saja dari Made in Thailand dan ini adalah Red Naval yang kita kenal. Ini dia Red Naval, permainan eksplosif, di support dan A-side-nya udah jadi milik Cerberus. 3 kill yang luar biasa dari Red Naval. Apakah Kishi melihat Wannafly? Apakah Kishi tahu di mid masih ada Alone Fields? Tapi sepertinya dia tidak tahu. Kebait sama Wannafly menjadi 2 melawan 4. Tapi sepertinya tidak ada usaha retake yang akan coba dilakukan. Dan Daikut juga bermain operator jarak jauh. Ini sumpah Daikut kayak dikucilkan Bray sama temen-temennya Bray. Main sendiri mulu dia. Orang teman-temannya kemana dia beda arah. Dia pakai operator juga attacker. Bukan buat entry ya, buat jaga-jaga. Bener-bener main berempat sih. Dan dia udah confirm 4 sama. Ya, ini menurut gue eksekusi yang baik. Finally, seperti yang Profesor Frost Misty bilang, Red Naval perlu step up dan dia lakukan itu di round ke-8 di mana melakukan entry kill yang begitu baik, dimulai dari Kadum yang terdelete, terus juga ada combo paranoia yang dilakukan entry ke arah short, berhasil dapetin 2 kill secara cepat. Dan ya ini adalah step up yang dibutuhkan oleh Cerberus Esports kalau kata Profesor Frost Misty, dan benar dilakukan dari 27 udah 57, udah ada 3 kill yang didapatkan, tapi itu belum cukup. Karena menurut gua perjalanannya masih panjang banget. Ini masih ada 4 round lagi untuk menyelesaikan first half kita, dimana sudah ada shock dart line up yang dikeluarkan, recon line up lebih tepatnya, dan sudah ada smoke menutup area short. Drone pun dikeluarkan dan Hunters Fury keluar. Apakah ngetek? Apakah bisa untuk mendapatkan kill? Dan sepertinya belum berhasil. Gak ada yang kena tag sedikit pun. Dan Daikut akan mengambil alih arah B-mainnya, mengusir pemain-pemain dari MITH. Tapi lu lihat, itu udah ada yang lagi megangin kaleng yang siap dilempar dari Kongaret. Dan ketika turretnya kontak, tentu kaleng ini akan dilempar. Dan itu dia, kalengnya dilempar. 1 kill, tapi gak ada. Oh, berhasil dapetin yang kedua rupanya. Dan Akashi berhasil dapetin threat kill-nya. Ada Nano Swarm Gravity Well combo, tapi sepertinya gak berhasil. Paranoia keluar, Rolling Thunder pun datang untuk membersihkan arah side. Ada yang terpusing, tapi Low-Fields bisa dapetin 1 kill, tapi untungnya masih ada threat kill dari Akashi. Dan bersama dengan Kishi yang berhasil dapetin Kadum. Misalkan delay seorang diri, terkena timing hampir saja. Flash keluar, gagal di dodge flash tersebut, tapi dia nggak ngasuhin dari Kishi. Coba untuk dicari terus, spike-nya baru terpasang. Dan Kishi sama sekali nggak mau keluar. Kalau lu lihat di side, kabarin gua, biar gua keluar. Gua nggak mau ngepick sama sekali. Dan itu dia timing yang berhasil diamankan, tapi masih bisa diamankan kill yang di lane. Cuma masalahnya, darahnya sama-sama low nih. 7 sama 11. Ini kalau dia iseng-iseng wallbang, dapat tuh ke arah green box. Coba dicek, wallbang nggak nih? Wallbang nggak nih? Dylan expect angle tersebut dan terlihat Dylan berhasil melakukan clutch yang sangat penting bagi MITH karena mereka yang lagi ketinggalan ekonomi situasinya sekarang. Dan clutch pun terjadi 5-4. Dylan full senyum tuh, lo lihat tuh. Dylan full senyum dari map pertama. Tapi apa ya, itu situasi yang lu bayangin lu jadi Dylan boy.
Itu situasi yang nggak banyak orang bisa mengatasi situasi kayak gini nih. Lu 1 lawan 2, lu 11 HP. Lu tahu ada 2 orang musuh dari 2 arah yang berbeda. Lu sabar nungguin. Lu tahu ya, lu cuma bisa ngeliat kanan atau kiri gitu. Lu nggak bisa ngeliat dua-duanya sekaligus. Dia fokus ke arah satu arah. Dan akhirnya dia dapetin 1 kill pertama. Dan dia juga dengan sabar nge-clear orang terakhirnya. Itu well deserved sih untuk dia, menurut gue nice clutch. Dan kita sekarang masuk ke ronde 10 ini. Cerberus menurut gue main eksplosif kayak gitu lama-lama udah bisa, masih work sampai ronde sebelumnya. Tapi menurut gue sekarang harusnya MITH dengan skill adaptif mereka bisa ngebaca lebih baik. Kayak tadi juga udah bisa di delay lama banget. Itu kurang sepersekian detik untuk bukan nano swarm. Tapi ya, apakah sekarang akan ada permainan eksplosif lagi dari Cerberus Alone Fields? Masih punya drone. Tapi kalau dia ngedrone dari jarak sejauh ini tentu informasinya nggak akan maksimal. Pertanyaan apakah akan dicoba? Karena udah standby juga dari Astranya di area generator untuk melakukan delay terhadap push dari Cerberus. Dan Red Neval juga belum ingin melakukan pushnya, belum ada support yang di setup. Tapi sepertinya the setup is here. 3, 2, 1, the calm before the storm. Sudah mulai masuk sekarang, dash in dari Red Neval, langsung masuk ke dalam side-nya. Masih ada 1 pemain di generator, Kongaret masih bisa menahan 1 kill. Kongaret dapat 2 kill ternyata karena Loki juga. Dan akhirnya Kongaret tertumbangkan di tangan Red Neval. 3 melawan 3. Drone langsung dibuka, tapi sudah ada backup dan terculik Daikut di expose. Kadum, dan bahkan Kadum dapat yang kedua kill ke arah Red Neval. 1 melawan 3. Akashi tentu tidak bisa melakukan clutch tersebut. Kadu mengubah keadaan menjadi begitu sulit untuk Cerberus dengan 2 killnya dengan operator. 6-4 sekarang. Lagi-lagi Daikut kayaknya udah kickback juga deh pergerakannya deh. Jalan rotasi mereka. Itu tadi menurut gua ya benar sih, kayak Kadum dapetin Daikut itu kill yang penting. Dan Red Neval gua nggak tahu dia masih kena sekali lagi recon, tapi dia udah ngebuka badan. Dan tentu itu jadi makanan bagi Kadum untuk melakukan pick ke arah Emin. Dan itu cepet banget ketika Red Neval baru kelihatan setengah badannya doang ya. Kayak Hudson, itu langsung disikat tuh tadi sama Kadum dengan begitu cepat. Dan ya tadi ya belum mau ngapain lagi kan, jadi Akashi di triple pick gitu kan di arah Heaven. Gak bisa berbuat banyak. Dan sekarang force buy tentunya dari Cerberus karena masih ada Blast Storm dari Red Neval. Paranoia keluar, ada Nano Swarm delay yang dilakukan sekarang oleh MITH. Dan udah ready all drone yang dikeluarkan. Coba checking, ketahuan di arah stairs. Tapi, yap, kebentuk masuk ke dalam, terkena fault line. 1 kill didapatkan oleh Red Neval, tapi langsung di-trade begitu saja oleh Alone Fields. Oke, from the Shadow Bait yang begitu baik, Kishi memanfaatkan hal tersebut. Dan side-nya berhasil tembus 4 melawan 3. Retake situation. Kalau seandainya Kadum bisa dapetin 1 kill cepat, ini kemungkinan retake-nya akan dilanjutkan. Tapi Kongaret akan bersihin Kabi dulu. Dan Kabinya dipastikan kosong. Nggak ada orang. B-mainnya sekarang yang di-aware oleh MITH. Dan udah ada smoke juga. One way smoke, lebih tepatnya recon yang masih bisa di-dodge. Dan akan melakukan retake, tapi Daikut udah mendapatkan 1 kill secara cepat. Dan sepertinya pick dilakukan oleh Kadum. 1 operator kill berhasil didapatkan. Dan ini kemungkinan akan saving, tapi enggak. Kongaret berhasil dapetin 1 kill. Retake ini kayaknya akan coba dilanjutin atau coba untuk dikunci. Teknik kandang burung. Pemain dari Cerberus Esports akan coba dikunci dan Kongaret berhasil dapetin kill tersebut. Dan benar saja berhasil terkunci. Menyisakan 1 pemain doang dari Akashi. Dan bahkan di sini Kadum masih bisa melakukan saving operator. Dan 6-5. Semakin sengit ternyata Versalve kita, Mal. Dimana hanya perbedaan 1 angka saja. Ini akan menjadi penentuan apakah bakalan jadi 6 sama atau akan jadi 7-5. Karena menurut gua nice bait from the Shadow. Itu ketika from the Shadow keluar dihancurin, Kishi udah nge-swing dari arah lane. Dan itu berhasil dilakukan. Dan ya ini nice threat dari Kongaret. Dia coba nge-lock selama-lamanya. Dan karena adanya layar juga mereka masih ketinggalan. Jadi sebenarnya masih banyak PR juga dari Cerberus. Apalagi please guys, check your corner. Oke, terima kasih analisisnya Sleepyism Cash untuk analisa singkatnya di tactical timeout yang diambil oleh Made in Thailand. Dan sepertinya dari Made in Thailand ingin untuk menutup round ini dengan keunggulan 2 angka bagi Made in Thailand. Tapi kita lihat tentu saja Cerberus Esports tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi dan sudah akan mengisi arah mid kembali. Ini adalah default yang sering dilakukan oleh Cerberus Esports. Clearing area terlebih dahulu, midnya dipastikan clear, marketnya nggak ada orang, nggak ada siapapun.
tapi udah mulai diisi lagi. Oke, dan udah coba untuk dibantu karena posisi trademarknya yang hancur dari Daekyut. Dia berhasil dapetin 1 kill ke arah D-Lane. Terlalu berani sepertinya, tapi sudah ada Kadum. Kongaret akan menjaga di area shortnya. Oke, Daekyut berhasil dapetin Kadum. 0 komen dibuka. Masih tertahan dengan adanya Fragment. Diusir lagi ke arah catwalknya. Akan coba ngepick perlahan. Flash keluar. Timingnya pas. Dapat 1 kill meskipun dia buta juga dan dia harus drop. Kishi darahnya tinggal 3 HP. Apakah bisa dibantu? Yuk, dibantu yuk. Bem salah, Bem jadi apa? Prak. Dan langsung di swing sama Wannafly dan beneran aja bisa dibantu. Tapi datang juga langsung dari Wannafly berhasil dapetin Daekyut. Tapi jadi 3 lawan 2. Keadaan berbalik, Mal. Ada lockdown. Lockdown ready. Spike terpasang sekarang. Dimana ini bukanlah kondisi terbaik bagi Cerberus Esports. Kalah jumlah pemain, ada lockdown, tapi Loki langsung memberikan hal tersebut dengan menumbangkan Longfield secara cepat. Dan 2 lawan 2, lockdown dikeluarkan. Dan coba untuk melakukan retake. Coba untuk dipegang, gak dapetin killnya. Lu lihat, Wannafly with the Guardian dan berhasil di retake. Made in Thailand ternyata bisa menutup first half kita dengan 2 angka keunggulan yang didapatkan oleh MITH. Dan benar saja, teori Pak Tarnonya berhasil. Yuk dibantu yuk, Kongaretnya dibantu dan hidup kembali. 7-5 Mal. Menurut lu itu keputusan yang bener gak sih untuk nungguin si robot gedeknya jatuh itu dari Kishi? Kayak dia 3 HP. Iya. Menurut lu itu keputusan yang bijak gak sih untuk nungguin? Nah, apalagi Daekyut di-expect juga sama Wannafly. Ketika menurut gue sampai Kishinya mati masih fine lah. Tapi ketika orang main Daekyut ikut mati, itu udah nggak ada advantage untuk Cerberus dan malah ngasih lockdown gratis untuk Made in Thailand. Dan sekarang 7-5 first half kita akan masuk ke second half dengan perbedaan angka yang nggak jauh sebenarnya. Jadi Cerberus inilah saatnya, Red Neval Daekyut inilah saatnya untuk kalian tetap bisa bertahan di stage ini. Karena ini Kadum udah nggak bisa dipungkiri, dia lagi ngeri banget. Apalagi sekarang posisinya Made in Thailand attacker coy. Kadum ya dia nggak dibutuhin aja udah buang badan. Gimana sekarang dia jadi attacker. Dan harusnya Kongaret juga bisa main sendiri. Jadi Red Neval masih harus lebih menyala lagi sih. Harus ada variasi defense dari Cerberus yang banyak. Karena setahu gue Made in Thailand main pintar juga dari Cerberus. Ini akan menjadi penentuan yang menarik ya, dimana Pistoron yang sangat penting sih. Tapi sangat penting itu bagi Cerberus. Karena sekali lagi dia yang kehilangan 1 map. Terus mereka ketinggalan 2 angka di first half. Dan ini kita masukin ke second half. Kalau seandainya MITH dapetin round lagi, tentu bukanlah kabar menyenangkan bagi Cerberus. Dimana 9 angka mungkin saja bisa didapatkan oleh MITH alias Made in Thailand. Jadi ini akan menjadi defense yang cukup menarik. Tapi menurut gue dari segi line up agentnya, line up agent Cerberus tuh nggak sekuat itu melakukan defense. Memang dia punya breach ataupun Omen dengan paranoia untuk melakukan delay, tapi nggak sekuat line up agentnya dari MITH yang melakukan defense. Punya Astra, punya Killjoy. Jadi ini menurut gua sangat penting bagi Cerberus untuk bisa mendapatkan pistol ini. Lebih tepatnya bagaimana cara mereka bisa melakukan defense. Dan mereka memilih untuk melakukan defense tapi secara ofensif. Tapi ofensif tersebut dipatahkan begitu saja oleh Kadum dengan menumbangkan Red Neval secara cepat dan akan bergerak ke arah A-side karena udah ada 3 pemain yang mengisi di arah A-shortnya. Dan Akashi coba cek ke arah lane dan 0 point dikeluarkan. Terkena kali ini dari Silence ya. Coba untuk dituru the smoke, berhasil nge-tag ke Kongaret ke arah 23 HP. Tapi Kongaret rupanya belum berhasil untuk mendapatkan Kishi dari generator. Terkena flash, tapi ditembak terus. Tapi di sini, oh my god, jump right click klasiknya gagal. Bahkan Wannafly juga mendapatkan Loki, menyisakan Akashi seorang diri. Terketahuan oleh turret yang berhasil tumbangkan di tangan Wannafly dengan frenzy supremasinya 8-5. Pistoron yang tidak diinginkan tentunya bagi Cerberus Esports. Lu lihat tadi frenzy-nya kena flash, cuek Wannafly tembak aja dulu dan dapat dia 1 kill. Ditahan, generatornya diisi banyak banget pemain dan di expect juga. Itu bener-bener
apa ya udah mereka pede banget kan. Lu bisa lihat betapa pedenya Made in Thailand bermain kering, bermain kontak dengan siapapun karena refleks dari mereka adalah kekuatan mereka gitu. Refleksnya selalu jalan, selalu on point. Sekarang masuk round 14 SOP round bermain berpisah, 2 orang di A main, 2 orang di B main. Tapi di expect shock dart, turretnya juga kontak dan bakal langsung di spray terus the smoke, spray and pray, tapi doanya kurang kuat. Cuma bisa membuat low aja shock dart. Itu belum ada kill ternyata. Doanya kurang kuat ternyata. 13 HP. Belum sampai selesai tuh ya cicilannya. Bakal rotate spy carrier-nya ternyata ke arah B lobby, tapi shortnya bakal di-clear dulu. Nah, dive shoot pasang terus tuh ya. Trapnya pasang terus. Dan 1 kill didapatkan, bakal ngisi mid, bisa aja dikosongin. Oke, ini udah informasi yang menarik banget. Kunai pisaunya udah nggak ngedetek siapapun, droning juga udah dilakukan. Jadi Kongaret bakal nahan di arah midnya aja. Forward line dirasa digocek, di swing tapi easy kill. Karakashi bakal ditembakin dari arah belakang. Nge-whiff, ternyata Kongaret masih survive. 12 peluru udah ganti jadi klasik dan Loki akhirnya bisa nge-reflect setelah 4 kill. Setelah 4 kill. Namanya udah bukan reflect brother itu kalau gitu. Nuker 1 sekuat itu. Solo sekuat. Ente jadi third party nih. Loki dapat Spectre memang 55 HP, harus masuk ke kandang macan dan bakal ngadepin CCTV pertama dulu ya kan. Prajurit paling rendahnya dibikin 3 HP, mau gimana lagi. Langsung disambut sama robot kematian 95. Made in Thailand terlihat begitu meyakinkan sih. Ya, seperti yang gue bilang, pistol sangat tidak diinginkan tentunya bagi Cerberus. Dan ini ya, siapa yang cita-citanya mau digesek pakai kartu kredit chamber. Lagi megang trademark tuh dia barusan ya. Terkena timing dan ente dan Kongaret ini udah nice try, nice hold tentunya. Dan bahkan dia ketika switch klasik langsung ngeding ke kepalanya Kishi. Langsung ngeding loh, itu nge-freak jatuhnya karena dia habis nengok ke arah defender spawn kan. Terus dia ganti klasik, nengok mid lagi, dapetin ding, terus hit keduanya badan dan berhasil di kill. Ya tapi 95. Ini udah sesuai dengan skenario yang harusnya memang terjadi ketika MTH memenangkan pistol round. Mana mereka akan memainkan bonus round sekarang. Dengan menurut gua cukup kuat bonus round yang dilakukan oleh Made in Thailand. Dan sudah dihancurkan. Oke, dikasih 0 point dulu tapi berhasil dihancurin kali 0 pointnya. Tapi DQ terkena scan. Dia harus mundur dan bakal coba di swing dan kena thread di tangan Kadun. Masih ada DQ tapi threadnya benar-benar berjalan. Tapi untungnya Red Naval memenangkan thread kill tersebut. Karena kalau seandainya Red Naval tumbang di sana menjadi 2 melawan 2, side-nya itu udah berhasil diambil harusnya sama Cerberus Esports. Dan untungnya Red Naval memenangkan thread kill tersebut dan menyisakan Aloneville seorang diri dengan Spectre-nya. Harusnya sih nggak lu majuin ya. Harusnya nggak lu majuin untuk ngadu close range dengan Spectre di level ini. Paranoia keluar tapi nggak connect itu. Recon juga sudah dikeluarkan. Dan Aloneville masih tertahan di area Amen. Dan ini keputusan yang bijak dari Cerberus untuk nggak ngemajuin si Aloneville yang menggunakan Spectre dari jarak dekat. Dan 96 Cerberus Esports bisa bertanggung jawab atas full buy round mereka. Dan ini menurut gua ini terakhirnya sangat berjalan. Tapi thanks to Red Naval sih di round ini. Iya, karena kalau Red Naval kalah sama Wannafly itu setnya keambil. Dan udah ada Aloneville di area Amen yang buat motong-motongin arah Heaven-nya nanti. Iya, itu thanks to Red Naval. Threadnya masih berjalan mulus sampai Red Naval datang dan merubah segalanya. Red Naval hadir, merubah segalanya. Masuk ronde ke-16 sekarang. Udah ada tembakan dari Odin sama yang dikeluarkan, tapi Kadum akan langsung maju dari arah mid link yang ngecek ke arah mid, ditembakin through the smoke dari arah short. Red Naval ngisi crossing dari B main. Tapi lu lihat itu mencar semua boy. Dari Made in Thailand, Spike pun masih ada di base. Jadi mereka bakal coba cari-cari informasi. Kalau misalkan lagi Hoki pun bisa aja dapetin kill mungkin. Tapi Loki udah ngisi arah marketnya, bakal coba di swing duluan. Nah, siapa yang nge-swing siapa? Ih, udah kelihatan senjatanya. Dan ada trade kill yang cepat sekali terjadi. Kongaret bisa mendapatkan kill, ada flash dan nice flash dari Kongaret. Ini dia Kong yang luar biasa. Bahkan ngeyuk ke arah short. Kongaret mendapatkan Kishi dan dia sudah mendapatkan 3 kill.
Rata 3 pemain dan banyak banget celah yang bisa dimanfaatkan. Bermain berdua, tapi sekali lagi Kongaret datang. Menjadi engkongkong super yang bisa membuat side menjadi sangat rapuh. Langsung melempar pisau, ada fragment juga. Akhirnya Kongaret langsung bertekuk lutut di sana. Tapi Akashi juga tinggal 18 HP. Di delay pakai shock dart juga langsung dihidupin lagi. Ayo Kong, bangun Kong, semangat lagi Kong, main Kong. Nah, dari arah market nge-swing tapi masih ada Dellen di sana. Bisa melakukan refrag cepat dan Dellen tidak butuh waktu lama untuk menumbangkan orang terakhirnya, yaitu Akashimoto. Jadi 10-6 saudara-saudaraku. Kongaret nih bos. Wah gila, Kong Aret. Kalau Jamal bacanya Kong Aret. Kalau ini Kong Aret yang nggak ngaret kayaknya. Nih lihat tuh. Tepat waktu dia. Tepat waktu dia, flash timingnya pas, swingnya mantap, terus balik ke short juga, timing untuk ngeceknya juga mantep ya, pemilihan crosshair placementnya juga mantep. Meskipun drop tapi tenang, masih ada Terry Patarno. Yo dibantu yuk, tuh masih ada ya. Dan Terlalu sendiri-sendiri, spacing antar pemainnya begitu jauh dan tiba-tiba kok udah tik 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 mulai nih. Oh enggak, itu waktunya masih jalan aja. Oke. Di sini menurut gua PR terbesar dari Cerberus adalah selain harus cek corner, mereka harus bisa memanfaatkan combo-combo yang mereka punya. Kayak misalkan mungkin Red Neval sama Kishi main bareng, atau sama Loki, atau Daikut juga manfaatin trapnya. Tapi seperti kita langsung mulai roundnya nih Coach Jul. iya, terima kasih Coach Lipi SLIPI, di mana kita akan melanjutkan lagi round kita yang ke-17. Dimana Kishi udah kena tag cukup low, 20 HP tersisa. Ini mereka mix buy dari Cerberus Esports, dan ini chance-nya untuk bisa dapetin angka 11 dari MITH tuh tentu besar gitu kan. Dan akan coba untuk melakukan rotasi Nusantara ke arah B-side sekarang. Dimana B-side-nya udah dijaga oleh Akashi, tapi cuma pakai klasik, tapi nggak jadi. Mereka nggak jadi ke B, mereka ngisi mid. Dan wah tuh lihat tuh, drone dibuka tuh kan, mereka nggak jadi ke B dan akan ngasih all drone dulu ke arah mid. Maka coba di checking dulu. Dan oke, udah pada mulai melakukan rotasi. Cosmic Divide dibuka. Apakah akan ada melakukan pemotongan duniawi? Terkena Voltron akan ngumpet dulu sekarang, bermain dengan Headhunter, tapi langsung diusir Headhunter tersebut dengan 0 point yang dikeluarkan oleh Kongaret. Dan sudah terkena scan, Kadum berhasil dapetin Kishi secara cepat. Terkena paranoia, masih bisa tailwind out, masih bisa dash out dia. Dan akan coba untuk masuk ke dalam side. Sudah terlihat dua pemain yang berada di arah backside. Dan lu lihat di updraft, masuk klasik, berhasil belum rupanya, karena Daikut yang mendapatkan kill tersebut. Tapi sudah dibersihkan semua pemain dari Cerberus Esports menjadi 11-6. Ini akan menjadi round penentuan bagi Cerberus Esports. Round wajib menang mereka, karena kalau mereka nggak menang di sini, di match point MITH nanti akan begitu sulit dari Cerberus untuk bisa mengejar. Itu lo lihat Kadum tuh kalau di catur ya, dia tuh pion yang depan raja tuh. Pion depan raja yang kalau waktunya jalan langsung dia maju paling depan, 2 kotak. Dah. Itu Kadum tuh, lihat dia updraft ya kan. Yang penting bukan jet darat, dia terbang megang klasik dah. Biar temen-temennya sisanya yang nembak, dianya cuma butuh terbang, yang penting bukan jet darat. Itu teori mas atletnya tadi kita lihat, tapi sekarang bener-bener Cerberus dalam keterpurukan sih. 11-6, 2 angka lagi untuk Myth memastikan langkah mereka untuk menuju ke knockout. Dan gue yakin Cerberus nggak mau membiarkan hal itu terjadi. Red Neval sayangnya, sang pahlawan yang biasanya bisa menggendong nama Cerberus, tapi kali ini sepertinya belum cukup. Masih harus ada tangga-tangga lagi yang ia naiki. Dan sekarang short akan coba langsung diisi. Apakah bisa ditahan sama crossfire yang sudah diciptakan? Tapi sudah ada Odin kill. Tapi ternyata nggak dicek terlebih dahulu. Ada Kishi di arah pojok. Please check your corner. Kelihatan kakinya. Tapi Kishi juga kakinya lebih gede. Betis dari bridge terlihat begitu besar di sana. Ada flash ke arah Red Neval yang berada di arah side. Langsung coba diisi arah MN-nya karena emang kepikiran bisa jadi MN-nya udah masuk. Tapi ternyata mereka nggak jadi. Di arah mid-nya masih ada Akashi. Dapetin 1 kill. Tapi tidak yang kedua. Sayang sekali. Cuman bisa membuat Kongaret menjadi low 30 HP, tapi mereka stay di mid. Mereka stay di mid.
Begitu mendengarnya From the Shadow dari Loki yang pindah ke arah B-side, si Loki langsung bingung. Loh kok nggak jadi kesini? Di mana para musuh-musuhku yang tadi kayaknya pengen kesini? Mereka balik lagi rombongan Made in Thailand ke arah A-side. Udah terjadi di kontak di arah short. Red Naval bisa dapat 1 kill, bakal bisa ditahankan. Tapi ternyata flash timingnya berhasil dimainkan oleh Red Naval. Begitu berbahaya pemain ini, bakal coba diusir tapi nggak berhasil, dibunuh begitu saja. Alone Fields menjadi posisi yang cukup sulit di situation. Dimajuin, apakah ada waktu? Tidak ada waktu sepertinya. Red Naval with the dash kemenangan. Brandesh yang akhirnya berfungsi dengan baik di game Valorant kali ini. 11-7. Tapi tidak untuk ditiru ya adik-adik, karena ini adalah Red Naval ya teman-teman. Jadi itu tidak patut untuk ditiru. Dan ini ya, Red Naval menjadi kunci kemenangan sih. Lu lihat tuh dash maju, ya Brandesh maju ya, tapi itu untuk kemenangan adik-adik. Jangan sampai kalian tiru di matchmaking kalian karena akan merusak kompetitif game. Dan kita akan melanjutkan di angka 11-7, round ke-19. Masih bisa full buy untungnya dari Cerberus karena mereka memenangkan round yang sangat genting tersebut. Dan akan coba untuk bermain agresif dari Daycute dengan Tour de Force. Sudah kontak dengan adanya turret dari WannaFly dan informasinya masuk. Tapi kalau lu lihat Spike itu masih di belakang, masih di attacker spawn. Hancurin turret dulu. Masih ada 4 peluru dan itu cukup tentunya paling tidak untuk memberikan pressure 1 atau 2 kill mungkin ke arah mid. Dan akan coba untuk membersihkan lagi dengan adanya all drone dari Alone Fields memasuki area mid. Dan oh my god, Kadum menumbangkan Red Naval yang padahal Red Naval lebih ready untuk melakukan swing dan dijaga dekat oleh Dylan. Berhasil diamankan killnya ke arah Kishi. Kayak gue bilang itu spike-nya masih jauh banget, masih di attacker spawn. Dan Cerberus yang nggak sabar ternyata untuk melakukan pick. No, Loki, lu harus mundur sih. Lu kalau kena double pick, double swing, pick, bahkan nggak perlu double. Single pakai telur aja udah enak. Lu lihat tuh dari Dylan tadi, dan bahkan with the shot dari Akashi. Oh my god, menyisakan Daycute seorang diri sekarang. Spike tentu tak akan terpasang dan post plant tentu akan siap. Dan lu lihat Kongaret, dia coba untuk mencari di manakah keberadaan dari Daycute. Dan sudah terlihat karena dia naik ke atas kaca dan berhasil diamankan killnya oleh Kongaret. Flawless 12-7 untuk MITH match point. Itu udah gak sehat sih untuk Cerberus. Lagi-lagi diaduin. Kadum memenangkan duelnya kembali atas Red Naval dan ditungguin, dibaca kali ini. Cerberus kayak udah komik kesayangannya Made in Thailand di round tadi. Udah bener-bener dibaca dengan sangat nyaman, dengan sangat enak. Sampai kill terakhir, kill penutupannya aja gak siap, gak ready dari Daycute. Jadi sekarang match point untuk Made in Thailand 12-7. 1 ronde lagi untuk memastikan langkah mereka menuju ke babak knockout. Dan ya Cerberus artinya di sisi lain 1 langkah lagi, 1 ronde lagi untuk memastikan langkah mereka untuk keluar dari turnamen ini. Tapi apakah akan ditutup di ronde ini? Karena kalau kita lihat, lu lihat ekonominya gak begitu sehat. Tidak begitu sehat dan waktu pun berhenti berdetik yang artinya sepertinya ada time out yang dilakukan. Pertarungan yang menarik karena di sini ada 3 ultimate, bahkan Kongaret cuma perlu 1 ultimate over lagi untuk bisa punya null command yang bisa digunakan. Jadi ya kita lihat aja lah gimana mal dari Cerberus Esports bisa mengatasi dari Made in Thailand. Oke, terima kasih Om Wanto Kocil atas analisisnya. Dan ya gue setuju banget sih sama Om Wanto, on point banget tadi analisisnya. Emang di sini Cerberus masih banyak banget PR, tapi apa daya Om di sini Om. Ini Cerberus mereka udah terpaksa main dengan arsenal seadanya dan udah di match pointnya Made in Thailand. Dan lu lihat Made in Thailand gak pengen membuang kesempatan ini sia-sia. Mereka main pelan, masih main sabar, gak mau buru-buru menang. Mentalitas mereka jaga dengan baik. Coba lewat mid sekarang, tapi apakah mereka sadar di short ada Kishi? Apakah bakal di swing? Tapi Kishi kelihatan dan langsung ditumbangkan sama WannaFly. Lagi-lagi kill gratis, dash out, coba untuk mundur. Masih ada updraft juga, buka Blade Storm. Tapi ternyata midnya berhasil dimenangkan oleh Cerberus.
Loki dengan kill yang sangat penting, tapi Eminnya sudah mulai dikuasai dan rotate 3 melawan 3 sekarang. Cerberus, apakah mereka akan expect dan harus bermain rotate, tapi ada satu pemain variabel bebas, variabel intervening di arah base, yaitu WannaFly. Emang mungkin dicek, tapi apakah akan bersih ceknya? Apakah bakal di-expect sampai sana? Tapi sepertinya bakal dicek dan akhirnya Loki menebak dengan tepat. WannaFly tumbang begitu saja. 2 orang sisa dari Made in Thailand, Dalen dan juga Alone Fields berjaga di Hell. Crossfire tercipta, dikasih smoke, nggak ada crossfire lagi karena cuman bisa ngelihat satu pemain saja. Tapping sudah mulai dilakukan, masih ada Gravity Well juga dan ada 2 shock dart sebenarnya dari Alone Fields. Bakal kelihatan kan? Nggak dicek, ternyata belum sampai kontak. Ada Hunter Fury dari arah Hell, bisa nge-delay diffuse, bakal dapat kill 1, tapi bakal dimajuin. Ready weapon, dapat 1 kill lagi. Shock dart bisa dibunuh, berhasil di diffuse. Berhasil. In the nick of time. 1 detik 44 milisecond. Cerberus masih bisa bertahan. Oh my god, Cerberus itu benar-benar dikit lagi, cuy. Itu benar-benar gila. Tapi ya ini winning killnya menurut gua di Loki yang berhasil dapetin WannaFly. Itu kalau nggak ada WannaFly akan ada perpotongan, ada flank-flank mantap yang dilakukan. Ya, ada lockdown yang mungkin bisa dilakukan juga tadi ya, tapi ya ini masih do or die. Ini menurut gua dari Cerberus Esports PR-nya belum selesai. PR-nya belum selesai karena masih ada lockdown yang bisa dilakukan oleh WannaFly dan Akashi nggak punya Hunter's Fury yang bisa dipakai dan ekonomi juga nggak baik-baik saja. Dan sudah ada flash keluar, dia harus dash cabut dari red level. Sudah harus mundur. Dia udah kena attack hingga 70 HP. Dan sementara dari MITH akan coba untuk bermain slow tempo dulu. Ada 0 command yang bisa diaktifkan oleh Kongaret. Tapi pertanyaannya adalah apakah hal tersebut akan dilakukan? Tinggal menunggu timing demi timing. Dan Rolling Thunder pun ready dari Cerberus. Waduh, udah mulai megang nih gempanya, pawang gempa. Dari tim Cerberus udah standby nih. Langsung ada 0 komen, ternyata Rolling Thunder keluar juga, kena di tag. Ada drone masuk juga ternyata, tapi belum ada pergerakan lebih lanjut. Progresnya terdinai. Mereka masih menahan di bibir entrance dan mulai masuk sekarang akhirnya. Apakah Loki bakal kecek? Dia bakal nge-swing 1 kill, masuk ter-refract ternyata. Masih ada Lone Field juga begitu cepat. Dari kedua tim melakukan refract dan ada lockdown juga sebenarnya 20 detik tersisa. Kena reveal, tapi lockdown di arah Emen turun. Masih bisa di-refract oleh Kadum. 1v2 situation Daikut menjadi punggung terakhir untuk tim Vietnam ini. Apakah bakal bisa menang? Pisau kekalahan. Pay to lose. Please. Berapa banyak korban lagi dari pisau pay to lose seperti itu?